Kembali di channel Hanara Studio. Kali ini kita akan membuat hampers nasi kuning dengan lauk pauknya adalah telur balado, ayam goreng, perkedel tahu, tempe orek, dilengkapi dengan sambal terasi. Nah teman-teman, cara membuat nasi kuning dan lauknya sangat mudah sekali. Teman-teman bisa coba di rumah karena nggak pakai ribet. Nasi kuningnya dibuat dari rice cooker, sedangkan lauk-lauknya menggunakan bumbu yang sudah jadi. Nah, bagaimana cara lengkapnya? Mari kita buat sekarang. Pertama-tama kita akan membuat telur balado. Bahannya cukup 5 butir telur yang sudah kita rebus dan kita kupas kulitnya. Kemudian kita ambil 2 buah tomat, lalu kita potong kasar dan kita cuci. Hasilnya seperti ini. Lalu kita masukkan minyak goreng secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan tomat ke dalam. Dan kita aduk-aduk sampai berubah warna dan kulitnya mengelupas seperti ini. Lalu kita masukkan bumbu instan. Saya menggunakan di sini bumbu instan balado Mama Suka. Setelah itu kita masukkan 1 gelas air, kira-kira 200 cc, dan saya tambahkan gula, kemudian kita aduk rata kembali. Setelah matang, kita angkat dan kita masukkan ke dalam mangkok. Sekarang kita akan menggoreng telurnya. Masukkan minyak goreng yang banyak sampai minyaknya panas, kemudian kita masukkan telurnya. Pastikan apinya kecil sehingga telurnya akan berubah warna secara merata seperti ini. Setelah semuanya sudah menjadi kuning keemasan, lalu kita angkat ya. Kita akan membuat tempe orek. Pertama-tama kita potong dulu tempenya seperti ini, nggak perlu besar-besar, kita potong kotak-kotak kecil. Di sini saya menggunakan setengah buah tempe ya. Nah, setelah tempenya sudah dipotong kecil-kecil seperti ini, saatnya kita akan menggoreng tempenya. Pertama, kita nyalakan kompor, kita masukkan minyak secukupnya sampai tempenya bisa terendam. Kemudian pastikan minyaknya harus sudah panas, baru kita masukkan semua tempe yang sudah kita potong tadi. Cara menggoreng tempe sama seperti saat kita menggoreng telur. Pastikan kita menggunakan api kecil agar saat kita menggoreng kematangannya merata. Nah, di sini kita lihat tempenya sudah mulai kuning keemasan. Sekarang waktunya kita angkat ya teman-teman. Nah, sekarang kita mulai menyiapkan bumbu untuk menumis tempe oreknya. 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, dan cabai merah keriting. Kita iris-iris saja seperti ini, tidak perlu di blender. Sekarang kita nyalakan kompor, kemudian masukkan secukupnya minyak goreng sampai benar-benar panas, baru kita masukkan bumbu-bumbu yang sudah kita iris tadi.
Dan terakhir kita masukkan cabai merah keritingnya. Pastikan bumbunya sudah layu dan berubah warna seperti ini. Baru kita masukkan tempe yang sudah kita goreng tadi. Lalu kita aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita masukkan kecap manis secukupnya, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok makan gula pasir. Dan terakhir kita masukkan asam jawa secukupnya. Lalu kita aduk tempe oreknya sampai benar-benar rata dan matang seperti ini. Untuk membuat ayam gorengnya, saya menggunakan bubuk instan marinasi. Caranya sangat mudah, kita tuang ke dalam mangkuk kecil. Setelah itu kita masukkan 5 sendok makan air matang ke dalamnya. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Pastikan kita mengaduknya sampai betul-betul rata ya, agar tidak ada butiran yang menggumpal. Nah, di sini saya menggunakan ayam negeri 1 ekor yang saya potong menjadi 10 bagian. Setelah itu kita siapkan wajan, lalu masukkan secukupnya minyak goreng. Pastikan sampai ayam-ayamnya terendam semua. Setelah minyaknya panas, kemudian kita masukkan satu persatu ayam yang sudah dipotong tadi. Kita tunggu ayamnya sampai setengah matang, jangan dibalik-balikan. Setelah itu kita masukkan setengah bumbu marinasi yang sudah kita racik tadi. Lalu kita diamkan sampai ayamnya berubah warna, kemudian kita balikkan dan kita tuang semua sisa bumbu marinasi tadi sampai warnanya menjadi kuning kecoklatan seperti ini. Setelah itu kita angkat dan kita tiriskan. Nah, lihat teman-teman, warnanya sangat cantik sekali. Sekarang kita membuat nasi kuning. Semua bahannya sudah saya catat di deskripsi box ya teman-teman. Di sini saya menggunakan 1 kilo beras atau setara dengan 6 gelas belimbing. Setelah itu kita masukkan batang serai, daun salam, daun jeruk, dan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Begitu juga saat kita memberikan air, juga menggunakan gelas belimbing tadi sebanyak 6 takar. Di sini saya hanya menuang 5,5 gelas belimbing karena akan nanti saya masukkan santan dan bumbu halus yang sudah saya kasih air. Setelah semuanya sudah masuk, kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Lalu kita masukkan 1 sendok makan garam, setengah sendok merica bubuk, dan setengah sendok kaldu ayam. Masukkan ke dalam rice cooker dan kita tunggu selama 45 menit. Nah, sekarang nasi kuningnya sudah jadi. Hasilnya betul-betul sempurna. Lauk terakhir kita akan membuat perkedel tahu. Kita haluskan 5 buah tahu putih sampai betul-betul halus seperti ini. Kemudian kita masukkan daun bawang, garam, kaldu bubuk, dan merica bubuk. Kembali kita haluskan sampai semuanya betul-betul tercampur rata. Setelah semuanya sudah tercampur rata, kemudian kita masukkan 3 sendok makan tepung terigu dan 1 butir telur ke dalam adonan tadi. Nah, kita sekarang bisa mengaduknya kembali sampai semua bahan-bahan benar-benar tercampur dengan baik dan rata. Nah, teman-teman, sekarang adonannya siap digoreng. Siapkan minyak panas, kemudian kita masukkan satu persatu perkedel tahu. Caranya cukup 1 sendok makan dan kita bulat-bulatkan, sedikit ditekan agar bentuknya seperti perkedel. Setelah perkedel tahunya sudah matang, kemudian kita bisa mengangkatnya. Nah, ini teman-teman, cantik ya perkedel tahunya. Nah, teman-teman, lauknya sudah matang semua. Sekarang waktunya kita masukkan ke dalam rantang bambu.
Rantang bambu 2 susun ini akan kita percantik, kita alasi dahulu dengan selembar plastik agar lauknya tidak tumpah-tumpah nantinya. Baru setelah itu kita masukkan daun pisangnya yang sudah kita bentuk bulat dan kita bentuk persegi panjang untuk bagian bawah dan sisi kiri kanannya. Nah, sekarang kita mengisi rantangnya dengan nasi kuning terlebih dahulu. Kita masukkan nasi kuning ke dalam rantang bambu ini sampai terisi penuh ya. Tambahkan bawang goreng di atas nasi kuning ini agar lebih menggugah selera. Setelah itu, kita akan mulai mengisi susunan rantang yang kedua. Pertama-tama kita masukkan 10 ayam goreng. Kita susun yang rapi agar lebih menarik. Nah, sekarang kita masukkan lauk yang kedua. Kita akan memasukkan tempe orek secukupnya agar terlihat menarik. Sekarang kita masukkan telur baladonya. Saya menggunakan 5 butir telur yang kemudian kita bagi dua agar terlihat lebih banyak dan melimpah. Untuk lauk terakhirnya, kita masukkan semua perkedel tahu ke dalam rantang bambu ya teman-teman. Setelah semua lauk sudah masuk ke dalam rantang dengan rapi, kita siram telurnya dengan saus balado. Nah, terakhir, tidak pas rasanya kalau tidak ada sambal terasi. Di sini saya menggunakan daun pisang yang saya bentuk menjadi pucuk, kemudian saya letakkan sambal terasi di atasnya. Nah, teman-teman, hampers nasi kuningnya sudah selesai. Ini sangat cantik dan betul-betul menggugah selera loh teman-teman. Untuk susunan bawahnya saya beri nasi kuning ditaburi bawang goreng, dan susunan keduanya saya masukkan 4 macam lauk: telur balado, ayam goreng, perkedel tahu, dan tempe orek. Cantik kan teman-teman? Caranya juga sangat mudah. Hampers nasi kuning ini cukup untuk porsi 5-8 orang ya teman-teman. Teman-teman bisa membuat untuk acara-acara spesial seperti ulang tahun, anniversary, dan lain-lain. Sekarang kita hias agar lebih terlihat cantik. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Wah, hampersnya menjadi sangat cantik. Nah, teman-teman bisa mencoba. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.